Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, beredarnya video seorang pria tua menduduki Al-Quran di depan Masjid Agung Sukabumi membuat gempar media sosial. Polres Sukabumi Kota pun mengamankan pria tanpa identitas yang menduduki kitab suci Al-Quran ini. Kesimpulan sementara dari hasil pemeriksaan berdasarkan tanya jawab, pelaku diduga tidak sehat secara rohani karena setiap pertanyaan selalu dijawab dengan jawaban yang tidak sinkron. Kasus ini semakin menambah daftar orang-orang yang melecehkan Al-Quran. Sejumlah kasus serupa tapi tidak sama terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Beberapa di antaranya bahkan dilakukan secara sadar, bukan karena hilang ingatan. Sebagian lain bahkan diakui bermotif ilmiah. Perlu digarisbawahi bahwa mushaf Al-Quran itu adalah kumpulan kertas yang di dalamnya tertulis kalam Allah atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslinya memang Al-Quran itu kalam atau ucapan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Fisik mushaf Al-Quran yang sampai di tangan kita hari ini memang bukan dari Allah langsung, juga bukan dari Nabi Muhammad SAW langsung, tapi hasil para sahabatnya. Mushaf Al-Quran baru dibukukan pada masa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Meski demikian, bentuk fisik Al-Quran itu tetap suci, karena ucapan suci ketika tertuang dalam kertas biasa, kertas itu menjadi suci. Jika kitab yang berisi kalam atau ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dihapus, maka kertas itu menjadi tidak suci lagi. Kesucian fisik kitab suci ini bisa kita lihat dari proses turunnya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Ketika Nabi SAW menerima wahyu pertama itu, dalam sebuah riwayat disebutkan, malaikat Jibril membawa kitab suci dengan cara yang penuh penghormatan. Kitab yang dibawa malaikat Jibril itu dilapisi kain sutra dan diletakkan di sebuah nampan indah. Namun Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca karena memang buta huruf. Dari cara malaikat Jibril memperlakukan kitab suci ini membuktikan bahwa kitab Al-Quran itu harus dihormati dan disucikan. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa mushaf Al-Quran itu suci dari penuturan Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam akan pudar secara perlahan seperti pudarnya sulaman baju, sehingga puasa, solat, haji, dan sedekah tidak lagi dikenali. Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam, sehingga tidak ada satu ayat pun tersisa di muka bumi. Orang-orang lanjut usia yang tersisa dari umat manusia akan berkata, kami mendapati orang-orang tua kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka kami pun ikut mengucapkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Ibnu Mas'ud menjelaskan ajaran agama yang pertama-tama hilang adalah amanah atau kejujuran, menyusul salat, dan terakhir adalah Al-Quran yang akan dicabut dari muka bumi. Terkait dengan hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana mungkin Al-Quran dicabut dari manusia sementara Allah telah menetapkannya di dalam hati mereka dan mereka pun telah menuliskannya di dalam mushaf? Ibnu Mas'ud menjawab, pada suatu malam Al-Quran akan dihilangkan dari dalam hati atau ingatan dan akan dihapus dari dalam mushaf, sehingga pada esok harinya orang-orang tidak lagi memilikinya sama sekali. Setelah menyampaikan hal ini, Ibnu Mas'ud membaca firman Allah, dan sesungguhnya jika kami menghendaki niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 86. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Maka memperlakukan fisik mushaf Al-Quran dengan cara yang menghinakan seperti menduduki, menginjak, atau dengan cara-cara lainnya sama saja dengan tidak menyucikannya, tidak menyucikan kalam Allah. Ini berbahaya. Tapi juga perlu dilihat kondisi pelakunya. Jika pelakunya hilang ingatan, anak kecil, atau orang gila, maka tidak ada hukum baginya. Namun begitu orang-orang yang di sekitarnya lah yang hendaknya menyelamatkan, karena orang yang tidak berakal tidak dikenai beban syariat. Jika pelecehan itu sampai pada kandungannya, ini sangat berbahaya. Bahkan para ulama sepakat mengkufurkannya.
Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya, kalau kamu berbuat demikian tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam seluruhnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 140. Bahkan melecehkan kandungan Al-Quran resikonya tidak main-main. Salah satu bentuk kebesaran Allah ialah Ia tunjukkan langsung azabnya bagi para penghina Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abdul Warith Abdul Aziz bin Anas radhiyallahu anhu bahwa ia mengisahkan, ada seorang laki-laki Nasrani yang masuk Islam. Ia membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia biasa menuliskan ayat-ayat Al-Quran untuk Nabi SAW. Tiba-tiba ia kembali ke agama Nasrani. Ia sering berujar, Muhammad itu hanya tahu yang aku tuliskan untuknya saja. Maka Allah pun mencabut nyawanya. Setelah tubuhnya dikebumikan, paginya ia kembali dimuntahkan oleh bumi. Orang-orang langsung berkomentar, ini pasti perbuatan Muhammad dan para sahabatnya itu. Karena ia lari darinya, sudah mati pun kuburannya dibongkar dan tubuhnya dilemparkan keluar. Maka mereka pun kembali menggali kubur untuknya, kubur yang lebih dalam. Namun di pagi harinya, jasad itu kembali ia dimuntahkan keluar oleh bumi. Mereka kembali berkomentar, ini pasti perbuatan Muhammad dan para sahabatnya itu. Karena ia lari darinya, sudah mati pun kuburannya dibongkar dan tubuhnya dilemparkan keluar. Mereka pun kembali menggali tanah dengan sedalam-dalamnya yang mereka bisa. Namun di pagi harinya kembali bangkai orang itu dimuntahkan oleh bumi. Akhirnya mereka pun sadar bahwa itu bukanlah perbuatan manusia. Bangkai lelaki itu pun mereka campakkan di antara dua batu besar, lalu menimbunnya dengan batu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Wallahu a'lam.